Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdalul Rafi dengan NIM 251211600033. Saya merupakan mahasiswa program studi S2 Pendidikan Dasar Universitas Askia. Pada video ini, saya akan menyajikan tutorial analisis data statistik yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji ANOVA, dan uji T yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Video tutorial ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. S. Tuhono, SPD, MPD. Diharapkan melalui video ini, teman-teman dapat memahami konsep dasar serta langkah-langkah pengujian statistik secara sederhana dan mudah dipahami. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data tidak dilakukan secara langsung ke uji hipotesis. Ada beberapa uji prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, terutama jika kita menggunakan statistik parametrik. Dua uji prasyarat utama adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka kita dapat menggunakan uji statistik parametrik seperti uji T atau uji ANOVA. Namun, jika syarat tidak terpenuhi, maka peneliti perlu mempertimbangkan penggunaan uji non-parametrik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap uji prasyarat menjadi sangat penting sebelum mengambil keputusan analisis data. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Tujuan uji normalitas ini adalah yang pertama, mengetahui bentuk distribusi data. Yang kedua, menentukan kelayakan penggunaan uji statistik parametrik. Yang ketiga, menghindari kesalahan dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Adapun jenis uji normalitas itu ada dua macam. Yang pertama, uji Kolmogorov-Smirnov itu digunakan untuk jumlah sampelnya besar, lebih dari 50 sampel. Yang kedua, uji Shapiro-Wilk direkomendasikan untuk sampel kecil hingga sedang, di mana jumlah sampelnya itu kecil sama dengan 50. Pada uji normalitas ini, dasar pengambilan keputusannya adalah jika signifikansinya besar dari 0,05, berarti data tersebut dikatakan data berdistribusi normal. Sedangkan jika signifikansinya kecil sama dengan 0,05, data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, mari kita tinggalkan slide sejenak dan beralih ke tampilan aplikasi SPSS untuk melakukan pengujian data uji normalitas secara langsung. Pada tampilan awal SPSS, terdapat dua lembar kerja utama, yaitu variable view dan data view. Variable view ini digunakan untuk mengatur karakteristik variabel seperti nama variabel, tipe data, dan skala pengukuran. Sedangkan data view digunakan untuk memasukkan data penelitian. Pastikan variabel kelompok menggunakan skala nominal dan variabel nilai menggunakan skala scale. Pertama, kita masuk ke tab variable view untuk mengatur variabel penelitian. Berarti pada kolom name kita tuliskan nama variabel tanpa spasi. Di sini untuk yang pertama itu di kolom name-nya saya tulis sekolah dan
yang kedua adalah nilai. Selanjutnya pada kolom type, kita biarkan keduanya dalam bentuk numerik. Sementara pada kolom label, kita bisa menuliskan keterangan variabel agar lebih mudah dipahami. Untuk sekolah, di sini saya tuliskan asal sekolah. Sementara untuk nilainya kita biarkan tetap kosong. Untuk value, khusus variabel kelompok kita isikan kode. Misalnya pada kesempatan ini untuk 1 itu saya gunakan sekolah dengan nama SD Negeri 09 Korong Gadang. Selanjutnya kita klik tombol add. Yang kedua berarti SD Negeri 28 Korong Gadang. Kita klik add. Selanjutnya kita klik OK. Pada kolom measure, pastikan variabel kelompok menggunakan nominal, sedangkan variabel nilai menggunakan scale. Berarti di sini saya ganti dengan scale dan nominal. Untuk desimal kita jadikan 0. Tujuannya agar pada tabel datanya nanti itu tidak ada bilangan desimalnya. Setelah selesai, berarti kita masuk kepada data view. Untuk data view berarti kita mulai memasukkan yang namanya data yang telah kita siapkan. Di sini saya menyiapkan data nilai ujian kelas 1 mata pelajaran seni rupa untuk SD 09 Korong Gadang dan SDN 28 Korong Gadang. Untuk kode SDN 09 Korong Gadang berarti saya tulis dengan kode 1. Sementara untuk SDN 28 Korong Gadang saya tulis dengan kode 2. Selanjutnya kita memasukkan data tersebut pada aplikasi SPSS-nya. Pertama saya memasukkan data kode terlebih dahulu di kolom sekolah. Selanjutnya nilai dari kelas 1 SDN 09 Korong Gadang pada kolom nilai. Selanjutnya kode data dari SDN 28 Korong Gadang saya pindahkan pada aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya nilai mata pelajaran dari SDN 28 Korong Gadang. Berarti pada data ini masing-masing SD itu mewakili 20 sampel data. Berarti di sini ada 40 sampel data yang akan kita cari dan kita uji menggunakan uji normalitas. Setelah data dimasukkan, penting untuk mengecek kembali apakah data sudah sesuai baik dari jumlah responden maupun nilai yang diinput. Pastikan tidak ada data yang kosong atau salah ketik karena dapat mempengaruhi hasil analisis. Jika seluruh data sudah dimasukkan dengan benar, maka data siap untuk dianalisis. Sekarang kita mulai untuk melakukan uji normalitas dari kedua data yang telah dimasukkan pada aplikasi SPSS-nya. Berarti untuk uji normalitas, yang pertama kita klik menu Analyze. Selanjutnya kita pilih Descriptive Statistic dan kita pilih bagian Explore. Berarti untuk variabel nilai kita masukkan pada kolom
dependent list. Sementara untuk asal sekolah, kita masukkan kepada kolom faktor list. Setelah selesai, kita klik tombol plot dan kita centang normality plot with test. Selanjutnya kita klik continue dan kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Setelah hasil dari uji normalitasnya keluar, kita perhatikan output pada tabel test of normality. Di sini pada kolom test of normality itu kita fokus pada nilai signifikansi Shapiro-Wiley karena jumlah sampel yang saya gunakan pada uji normalitas ini itu berjumlah 40 sampel. Berarti sampelnya itu kecil sama dari 50. Makanya kita fokus pada kolom Shapiro-Wiley. Sekarang kita perhatikan pada kolom signifikansi pada kolom Shapiro-Wiley-nya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya kurang dari atau sama dengan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kita perhatikan kembali pada kolom signifikansinya pada bagian Shapiro-Wiley. Di sini terlihat untuk SD Negeri 09 kurang gadang signifikansinya itu 0,024, berarti besar dari 0,05. Sedangkan untuk SD Negeri 28 kurang gadang nilai signifikansinya adalah 0,047, berarti juga lebih besar dari 0,05. Jadi, berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai signifikansinya besar dari 0,05, yaitu untuk SD Negeri 09 kurang gadang nilai signifikansinya 0,024, dan untuk SD Negeri 28 kurang gadang nilai signifikansinya 0,047. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan data dapat dianalisis menggunakan uji statistik parametrik. Selanjutnya kita lakukan uji homogenitas. Sebelum kita masuk kepada uji homogenitas, kita lihat dulu pengertian dari uji homogenitas tersebut. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok data atau lebih memiliki varians atau keragaman yang sama atau homogen. Adapun tujuan dari uji normalitas ini adalah yang pertama, mengetahui kesamaan varians antar kelompok. Yang kedua, menentukan kelayakan penggunaan uji statistik parametrik. Yang ketiga, memastikan hasil analisis tidak bias akibat perbedaan varians. Untuk jenis uji normalitas ini itu ada dua. Ada yang pertama uji Levene atau Levene's test. Ini paling sering digunakan tetapi tidak terlalu sensitif terhadap penyimpangan normalitas. Yang kedua ada uji Bartlett. Ini lebih sensitif terhadap pelanggaran normalitas. Adapun dasar pengambilan keputusan dari uji homogenitas ini adalah jika nilai signifikansinya itu besar dari 0,05, berarti data bisa dikatakan semua datanya adalah homogen. Jika signifikansinya kecil sama dari 0,05, berarti data tidak homogen. Sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Untuk uji homogenitas ini
berarti saya masih menggunakan data yang sama dengan uji normalitas. Untuk menentukan uji homogenitas ini, berarti kita klik Analyze. Selanjutnya Compare Means. Selanjutnya kita pilih One Way ANOVA. Untuk variabel nilai, kita masukkan kepada Depends List, dan asal sekolah berarti kita masukkan kepada vektor. Setelah itu kita klik Option dan kita centang pada bagian Homogeneity of Variance Test. Terus kita klik Continue. Selanjutnya adalah OK. Setelah outputnya keluar, kita pastikan pada kolom Test of Homogeneity of Variance. Berarti jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan homogen, dan jika nilai signifikansinya ini kurang dari atau sama dengan 0,05, maka data tidak homogen. Sekarang kita perhatikan kembali Test of Homogeneity of Variance. Berdasarkan hasil uji homogenitas, diperoleh nilai signifikansinya itu besar dari 0,05, yaitu 0,646. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa varians data antar kelompok adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas terpenuhi dan data layak dianalisis menggunakan uji statistik parametrik seperti uji T atau uji ANOVA. Selanjutnya kita lanjutkan untuk uji T. Uji T adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau mean yang signifikan antara dua kelompok data. Tujuan dari uji T ini adalah yang pertama, mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara kelompok. Yang kedua, menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik. Yang ketiga, menguji hipotesis penelitian. Jenis-jenis uji T ini ada 3. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan Independent Sample T-Test. Ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda. Contohnya, nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ada yang namanya Paired Sample T-Test. Ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua data yang berpasangan. Contohnya, nilai pretest dan posttest siswa yang sama. Yang ketiga, ada yang namanya One Sample T-Test. Ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Contohnya adalah membandingkan rata-rata nilai kelas dengan KKM-nya. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk uji T ini adalah jika nilai signifikansinya totalnya itu besar dari 0,05, berarti H0 diterima, tidak ada perbedaan signifikan. Jika signifikansinya totalnya itu kecil sama 0,05, H0 ditolak, berarti ada perbedaan signifikan. Sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Berarti untuk uji T, pertama kita klik Analyze, pilih Compare Mean. Selanjutnya kita klik Independent Sample T-Test. Berarti untuk variabel nilai kita masuk kepada test variabel. Untuk asal sekolah kita masukkan kepada
grouping variable. Selanjutnya kita klik define group. Berarti grup 1 itu kodenya 1 untuk SD Negeri 09 Korong Gadang. Sementara untuk grup 2 adalah kodenya 2 untuk SDN Negeri 28 Korong Gadang. Selanjutnya kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu hasil output dari uji T tersebut. Setelah outputnya keluar, kita fokus pada tabel Independent Sample Test. Kita lihat pada t-test for equality of means. Di sini kita lihat pada bagian signifikansi totalnya. Berarti jika nilai signifikansi totalnya ini kurang dari atau sama dengan 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Jika lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Setelah kita lakukan uji T pada data tersebut, di sini terlihat bahwasanya untuk signifikansi totalnya itu lebih dari 0,05, yaitu 0,495. Berdasarkan hasil uji T tersebut, diperolehlah nilai signifikansinya itu besar dari 0,05, yaitu 0,495. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok yang dibandingkan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada uji ANOVA. Uji ANOVA adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau means yang signifikan antara tiga kelompok data atau lebih. Adapun tujuan dari uji ANOVA adalah yang pertama, mengetahui perbedaan rata-rata antar beberapa kelompok. Yang kedua, menghindari kesalahan analisis akibat melakukan uji T berulang kali. Yang ketiga, menguji hipotesis penelitian secara simultan. Jenis-jenis uji ANOVA itu ada dua. Yang pertama, ada yang namanya one-way ANOVA atau ANOVA satu arah. ANOVA satu arah ini digunakan jika terdapat satu variabel bebas dengan tiga kelompok atau lebih. Yang kedua adalah two-way ANOVA. Two-way ANOVA ini digunakan jika terdapat dua variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan dari uji ANOVA ini adalah jika nilai signifikansinya itu besar dari 0,05, berarti H0 diterima, tidak ada perbedaan signifikan. Dan jika signifikansinya itu kecil sama dari 0,05, berarti H0 ditolak, ada perbedaan signifikan. Sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Berarti untuk aplikasi SPSS-nya masih menggunakan data yang sama. Berarti untuk melakukan uji ANOVA, kita klik Analyze. Kita pilih Compare Mean. Selanjutnya kita pilih One Way ANOVA. Untuk variabel nilai kita masukkan pada Dependence List, sementara untuk asal sekolah pada faktor. Selanjutnya kita klik OK. Di sini akan muncul output dari ANOVA. Kita perhatikan pada tabel ANOVA-nya. Kita lihat pada kolom signifikansi dari hasil uji ANOVA-nya. Jika nilai signifikansinya kurang dari
0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Dan jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Sekarang kita kembali lagi pada output dari uji ANOVA pada aplikasi SPSS-nya. Di sini pada kolom signifikansinya itu tertera angka 0,495. Berdasarkan hasil uji ANOVA tersebut, diperoleh nilai signifikansinya itu besar dari 0,05, yaitu 0,495. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok yang diteliti. Sebagai rangkuman dari video tutorial ini adalah pada tahap analisis data statistik dalam penelitian kuantitatif itu dimulai dari uji normalitas, dilanjutkan dengan uji homogenitas, kemudian uji hipotesis menggunakan uji T atau uji ANOVA. Pemilihan uji statistik yang tepat akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian video tutorial mengenai uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji ANOVA. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami analisis data penelitian pendidikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.